dahsyat Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, karena itu kita boleh kasih tos belum bisa ya, karena harus jarak-jarak. Kita berikan semua aja bagi sebelah kanan kiri kita, dan kita sentuh, kita katakan, mari kita semangat di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Hanya Kau Tuhan. Hanya
kami ada hari ini, kami ada saat ini hanya karena kemurahan, hanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yesus, bersyukur Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan namanya yang luar biasa. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, hati kami bersyukur atas kasih-Mu.
Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya ada rema setiap pribadi dan kami boleh menikmati anugerah Allah pada pagi hari ini. Urapi kebenaran firman-Mu dan urapi kami, para pendengar semuanya, dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini serta yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang berkat berubah menjadi kutuk. Seorang raja yang begitu mengasihi Tuhan, seorang raja yang begitu belum berpengalaman, tetapi bangsa Yehuda memilih dia, mengangkat dia menjadi pemimpin karena orang tuanya sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Dan dia di usia 16 tahun, dia harus menggantikan sang ayah memimpin bangsa Yehuda. 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang keempat demikian firman Allah, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat segala usahanya berhasil. Ada satu ayat yang juga sangat memberkati dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan, maka bangsa itu akan tetap teguh, akan tetap ada, akan tetap diberkati. Ketika dia percaya kepada Tuhan, kepada nabi-nabinya juga dikatakan, maka mereka pasti berhasil. Di usianya yang ke-16 tahun, Raja Uzia diangkat bangsa Yehuda menggantikan ayahnya yang bernama Amasya. Dan selama 52 tahun dia memerintah bangsa Yehuda, cukup lama. Dia sangat diberkati oleh Tuhan. Di awal pemerintahan Uzia kita lihat karirnya menunjukkan adanya persamaan dengan ayahnya. Bahkan adanya persamaan dengan kakeknya yang bernama Yoas. Mereka hidup dalam kesalehan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika mereka hidup dalam kesalehan, hidup dengan takut akan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada nabi-nabinya, mereka taat kepada setiap hukum Taurat yang ada. Tuhan membuat mereka berhasil. Kemakmuran mereka alami di negara Yehuda. Itu terlihat dalam Tawarikh pasal yang ke-26, 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 15. Raja Uzia sangat memperhatikan Tuhan, sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan, selalu ada dalam mentoring, dalam pengasuhan iman di bawah pimpinan Nabi Sakaria. Karena apa? Karena peranan Nabi Sakaria sangat besar. Peranan Nabi di zaman raja-raja Yehuda sangat besar. Mereka mendapatkan keberhasilan, keberuntungan, kemenangan ketika mereka berperang karena mereka taat kepada perkataan Tuhan lewat seorang nabi. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Saul ditolak karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak taat kepada perkataan seorang nabi Allah. Dan akhirnya dia ditolak. Dalam sejarah kerajaan Yehuda, dalam sejarah kerajaan Israel kita lihat orang yang taat, orang yang melakukan, orang yang benar di mata Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin firman ini juga terus nyata dalam hidup kita.
Kita mengalami sendiri orang yang setia, orang yang selalu mencari Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Allah kita. Dan kita lihat juga di dalam kerajaan Uzia ini, peranan Nabi Zakaria sangat besar. Berkat Tuhan melimpah atas mereka, berkat Tuhan melimpah atas negerinya. Berkat Tuhan yang kita lihat itu adalah bahwa bangsa-bangsa takluk kepada mereka. Bahkan bangsa yang paling disegani pada zamannya takluk kepada mereka. Ayat yang ke-8 kita lihat. Kemudian pembangunan negaranya maju. Mereka membangun karena mereka punya dana. Mereka membangun karena mereka ada roh kesehatian bersama. Tembok kota Yerusalem diperkuat. Negaranya begitu maju. Ekonominya dikatakan melimpah. Baik pertanian, peternakan melimpah ruah. Mereka memiliki bidang kemiliteran yang begitu kuat, sehingga ketika diserang oleh musuh, mereka bisa melawan dan mereka menang. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-15. Namun setelah waktu berlangsung dikatakan begitu mereka mengalami kemakmuran, begitu Raja Uzia ini mengalami kenikmatan kemakmuran berkelimpahan, mengalami menerima berkat begitu besar, tidak disambut dengan rendah hati, tidak disambut dengan roh takut akan Tuhan. Dia gampang lupa diri. Uzia lupa diri. Uzia takabur. Uzia akhirnya menjadi arogan. Uzia akhirnya meremehkan Tuhan. Raja-raja yang tidak takut kepada Tuhan sebelumnya, sebelum Raja Uzia, mereka ketika mencari Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah mereka makmur, mereka berkelimpahan, mereka mulai merendahkan Tuhan, merendahkan perkataan Tuhan lewat para nabinya. Dan ini kejadian juga terjadi kepada Uzia. Dia meremehkan Tuhan. Dia hidup di dalam penyimpangan imannya. Setelah sekian lama diberkati oleh Tuhan, setelah dia mengalami berkat-berkat yang luar biasa, apa yang terjadi di dalam imannya? Kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi setelah dia diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, setelah dia mendapatkan kemenangan, setelah dia diberkati, disembuhkan, setelah dia mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Penyimpangan itu adalah dia tidak menghargai firman Tuhan. Dia meremehkan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Dia melangkah dengan keinginannya, dengan kemampuannya sendiri, dia dengan berani melangkahi ketetapan Tuhan, tidak menghargai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia keluar dari perkataan Tuhan yang diajarkan oleh Musa, di mana kalau mempersembahkan korban pada zaman itu tidak boleh sembarangan. Bahkan seorang raja pun tidak boleh mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan. Kesalahan yang fatal juga kita lihat yang dilakukan oleh raja-raja lain termasuk Saul waktu itu adalah yang bisa mempersembahkan korban hanyalah Nabi Samuel. Tetapi oleh karena keteledorannya dan ketidakpercayaannya kepada firman Tuhan, karena dia tidak menghargai firman Tuhan, dia meremehkan firman Tuhan, dia melakukan sendiri. Dia mempersembahkan sendiri. Dan akhirnya Tuhan menolong dia. Uzia setelah dia hidup dalam bergelimpangan harta, setelah dia hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, bangsa-bangsa lain takluk kepadanya, dia mulai tidak menghargai para nabi-nabinya, nabi Tuhan.
Asaria yang senantiasa setelah Nabi Zakaria tidak ada. Asaria adalah salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan pada zaman Raja Uzia ini. Sering sekali menasihati supaya dia menghargai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat dalam ayat 17, dia mengambil alih kedudukan nabi. Dia mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Dia merasa dia adalah hebat, dia merasa dia adalah suci, dia merasa dia adalah lebih daripada yang lain. Tetapi apa kenyataan kita lihat? Allah menolak dia. Allah langsung pada saat itu menolak korban persembahannya. Karena apa? Karena Tuhan tidak senang dengan cara dia melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan oleh karena apa? Oleh karena kesombongannya. Merasa bahwa ia hebat, merasa bahwa ia sudah berhasil, menganggap dirinya di atas segalanya, maka ia mempersembahkan sendiri korban kepada Tuhan. Ia lancang mempersembahkan di atas membah pembakaran ukupan di tempat yang kudus, yang semestinya itu adalah bukan bagiannya. Penyimpangan imannya kita lihat di sini. Ia tidak memegang ketetapan hukum lagi. Ia lupa dari mana asal berkat-berkat yang dia terima. Ia lupa menghargai perkataan firman Allah. Ia dibutakan oleh kesombongan, dibutakan oleh keberhasilan yang sedang dinikmati sementara. Ia tidak menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Tuhan. Ia tidak belajar dari sejarah sang ayah Amasya. Dia tidak belajar dari sang kakek yang bernama Yoas di masa-masa pemerintahan mereka. Di masa-masa pemerintahan mereka kita lihat, baik ayahnya, baik kakeknya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sangat hidup berkelimpahan. Tetapi di akhir pemerintahannya mereka meremehkan para nabi Tuhan dan terlebih meremehkan firman Tuhan. Dalam ayat 20 sampai ayat 23 dikatakan di sana bahwa ia tidak belajar, Uzia tidak belajar dari sang ayah yang tadinya diberkati oleh Tuhan, yang tadinya takut kepada Tuhan, menjaga kesucian, menjaga kesalehannya. Tetapi di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan oleh karena kesombongan. Sombong dan tinggi hati sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Akhirnya berkat yang diterima tadi saya katakan seperti tema kita hari ini, berkat berubah menjadi kutuk. Berkat yang ia terima menjadi kutuk baginya. Berkat yang ia terima tidak disambut dengan kerendahan hati. Berkat yang dia terima dia berpikir bahwa itu bukan dari Allah. Dia jatuh kepada dosa, kecongkakan, kesombongan. Ia sangat meremehkan Tuhan, si pemberi berkat, si pemberi keselamatan, si pemberi kemenangan, si pemberi kesembuhan. Ia meremehkan nabinya, Nabi Asaria, yang begitu dengan rendah hati datang menegur dia bahwa perbuatanmu itu salah. Tetapi dia langsung emosi. Dia langsung arogan melakukan kesalahan yang fatal. Saudaraku, Tuhan membuatnya mendadak ketika itu juga terkena kusta. Inilah kutuk yang dia terima. Berkat berubah menjadi kutuk. Dan kelihatan langsung di dahinya dikatakan ketika dia mempersembahkan korban itu, kemudian Nabi Asaria datang bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa
mengambil alih semua yang dia miliki, tetapi dia katakan dengan emosi, dengan arogan, dengan lancang, dia marah kepada nabinya, nabi Tuhan. Dan pada detik itu, tidak menunggu waktu, dikatakan dia kena kusta. Ada tanda putih di dalam dahinya. Dan akhirnya dia dikarantina karena penyakit itu. Penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit kutuk. Orang yang punya penyakit kusta adalah dikatakan orang yang terkutuk. Dan dia harus dikarantina oleh karena penyakit yang datang dalam dirinya, seperti wabah yang hari-hari ini juga kita lihat bagaimana orang banyak sekali ketika sudah menjadi ODP, PDP, mereka harus dikarantina. Walaupun ini bukan mungkin orang katakan kutuk, tetapi ini adalah bagian dari kesalahan dosa manusia yang sembrono, sehingga Tuhan mengizinkan wabah yang begitu mengerikan ini pada hari-hari ini yang kita hadapi. Ada banyak orang yang dikarantina, ada banyak orang yang diisolasi oleh karena penyakit corona. Itu mungkin bukan karena dosa mereka, tetapi itu adalah wabah pada hari ini. Tapi walau demikian, kita tetap meyakini setiap penyakit itu bukan datang dari Tuhan. Itu adalah akibat dari dosa manusia. Itu adalah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga Raja Uzia harus mengalami isolasi yang cukup lama dan akhirnya sampai membawa kepada kematiannya. Sangat ironis, saudaraku, seorang raja yang tersohor harus mati dalam kesepian dan kesendirian dengan tanda kutuk yang ada di tubuhnya. Karena apa? Karena kesombongan. Alkitab berkata kesombongan adalah akar dari segala dosa, bahkan awal segala celaka. Ini adalah firman Allah. Mari kita merenungkan bahwa kesombongan adalah lawan Allah. Kesombongan adalah akar dari segala kejahatan, akar dari segala dosa, awal kehancuran manusia, awal kehancuran hamba-hamba Tuhan, awal kehancuran anak-anak Tuhan. Mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai ada roh kesombongan, roh kecongkakan. Tetapi mari kita meminta kepada Tuhan supaya roh kerendahan hati, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kalau kita berhasil hari ini, kalau kita sembuh hari ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Pengalaman-pengalaman masa lalu sangat penting bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa kita ingat, untuk sebagai pembelajaran apa yang kita harus kerjakan pada hari ini. Tetapi Uzia tidak belajar dari sejarah. Uzia tidak belajar atau sengaja melupakan sejarah, kita tidak tahu. Tetapi pada dasarnya kita lihat dia tidak belajar dari sejarah. Dia melupakan sejarah kehidupan sang ayah. Dia melupakan sejarah kehidupan sang kakek yang di akhir hidupnya sangat mengerikan, sangat mengenaskan. Dia tidak belajar dari orang-orang di sekelilingnya, ayahnya sendiri. Seberapa banyak kita belajar dari pengalaman orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Itu penting bagi kita. Hal yang kedua, iman Uzia mulai menyimpang adalah kita lihat dari dia tidak menghormati otoritas. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapapun yang menasihati kita, apapun kedudukan kita, kalau seorang anak mau memberikan masukan kepada kita, kita terima dengan kerendahan hati. Soal benar atau tidak kita yang tahu, tapi kita terima. Siapa tahu memang itu cara Tuhan untuk menegur kita, itu cara Tuhan untuk memberkati kita, itu cara Tuhan untuk merubah kehidupan kita.
Ini yang menasihati Raja Uzia bukan seorang anak, tapi seorang nabi. Dan dia tidak menghargai nasihat itu, tidak menghargai teguran itu. Uzia merendahkan Azaria yang seharusnya bertugas sebagai nabi Allah, menganggap remeh nabinya Tuhan. Orang yang menganggap remeh nabinya Tuhan, berarti itu sama dengan menganggap remeh Allah, menganggap Allah tidak berharga dalam hidupnya, tidak menghargai karya Tuhan, tidak menghargai sesamanya, tidak menghargai otoritas. Setiap orang yang tidak menunjukkan ketundukan di bawah otoritas tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus saja tunduk kepada otoritas. Dia selalu berkata, aku melakukan apa yang dikatakan oleh Bapa kepadaku. Dan ketika dia sudah menyelesaikan semuanya, dia katakan sudah selesai. Artinya dia tidak melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan hatinya, dagingnya, tetapi dia melakukan setiap perintah Bapanya. Setiap orang yang tidak menunjukkan ketundukan di bawah otoritas tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan mereka yang direndahkan. Tuhan sangat peduli dengan mereka yang diremehkan. Ketika kita meremehkan orang lain, maka Tuhan menjadi pembela mereka nomor satu. Jangan menganggap remeh siapapun, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Penyimpangan yang terjadi dalam iman Uzia kita lihat. Yang ketiga adalah yang tadinya dia orang yang peramah menjadi pemarah, yang tadinya dia orang yang mau mendengarkan, sekarang dia tidak mau mendengarkan siapa-siapa. Dia begitu arogan. Ketika dia dinasehati, dia tidak menerima, tetapi malah dia marah besar, menolak dengan keras apa yang dikatakan oleh Nabi. Tidak mau dinasehati adalah tanda-tanda seorang yang bebal. Dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu. Orang yang bebal tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena apa? Sudah ditutupi oleh keinginan keangkuhannya. Dan Allah menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang keras. Di mata Tuhan, mereka yang arogan, mereka yang pemarah tidak berkenan di hati Tuhan. Akibatnya saudara, akibat dari kejadian itu kita lihat sangat mengerikan. Tuhan membuatnya mendadak, saya katakan tadi, Tuhan membuatnya mendadak kena kusta, lalu diusir dari istananya. Sampai matinya kita lihat dia tidak terhormat. 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 23. Nanti saudara boleh baca. Saudaraku, jika kita sudah mengawali dengan hidup taat kepada Tuhan selama ini, kita sudah mengawali hidup kita dengan setia kepada Tuhan, dengan kerendahan hati selama ini, teruslah melakukannya. Hiduplah terus dalam ketaatan itu, hiduplah terus dalam kesetiaan itu, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah mundur karena akibatnya sangat fatal. Jangan pernah mundur karena akibatnya bukan semakin baik, tapi semakin mengerikan. Kiranya pembelajaran dari pengalaman Raja Uzia ini menjadi pengalaman pembelajaran bagi kita bersama pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Raja Uzia, di mana dia diberkati Tuhan, tetapi berkat itu berubah menjadi kutuk. Mengapa? Karena dia menyimpang dari imannya. Dia tidak lagi mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya untuk kita bisa tetap setia dan taat kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa di sorga. Kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu pada pagi hari ini.
diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang dialami oleh Raja Uzia, biarlah itu menjadi satu pelajaran berharga bagi kami. Ketika kami diberkati oleh karena kami memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mempertahankan kesucian kami di hadapan Tuhan. Biarlah itu terus terjadi ya Tuhan. Dan kami tetap memiliki roh kerendahan hati di hadapan-Mu. Dan kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan hari ini, saat kami diberkati, saat kami mengalami Tuhan Yesus anugerah Allah, jawaban-jawaban doa, biarlah itu terus membuat kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak seperti Raja Uzia Tuhan, ketika dia sudah melimpah-limpah, ketika dia sudah menjadi makmur dan menjadi kuat, akhirnya dia meninggalkan Engkau. Banyak orang seperti ini ya Tuhan. Tapi bawa kami untuk mengingat ini, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan rohani. Jauhkan dari kami kesombongan ya Tuhan, yang membuat Engkau Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semuanya, berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan kerinduan hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat persembahan saudara yang sudah diberikan kepada Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh perbuatan-perbuatan baik saudara yang saudara sudah lakukan kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan pengumuman-pengumuman nanti saudara akan boleh simak di dalam grup gereja kita. Setiap minggu kita akan tetap ibadah, tetapi dengan protokoler pemerintah yang sudah kita terima dan ditetapkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan menerima anugerah Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa buat bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan Tuhan melimpah-limpah atas kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat kepada siapapun Tuhan, terlebih kepada bangsa kami di mana kami tinggal ya Tuhan. Karena kami tahu kesejahteraan Tuhan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga, dan kami yakin Tuhan Engkau akan terus memberkati bangsa kami, terlebih pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan yang sedang Bapa bekerja keras, yang sedang berusaha untuk Tuhan memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Engkau memberkati mereka, mulai dari Presiden Joko Widodo dan juga Tuhan wakilnya Pak Ma'ruf. Engkau memberkati dengan kuasa-Mu serta bekerja sama dengan baik dengan para menterinya. Engkau memberkati juga Tuhan setiap kepala-kepala daerah yang ada, mulai dari gubernur, para bupati, para wali kota, dan para camat ya Tuhan, para lurah yang ada, dan juga kepala dusun Tuhan, dan RT dan RW kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu agar mereka Tuhan Yesus bersinergi untuk melakukan yang terbaik, untuk melawan segala hal yang Tuhan ingin menghancurkan bangsa ini Bapa. Roh kesatuan senantiasa mengalir dalam kehidupan rakyat Indonesia, sehingga mendukung semua program pemerintah Tuhan. Kami juga yakin dan percaya mereka Tuhan mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang bekerja Tuhan di gugus depan, Tuhan di garis depan ya Bapa, untuk menyelamatkan Tuhan banyak nyawa yang sedang Tuhan Yesus terkapar dengan banyak penyakit dan juga penyakit virus yang sedang terjadi, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun Tuhan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kiranya Engkau memberkati mereka, meneguhkan kekuatan iman mereka, dan juga mereka tetap yakin Bapa bahwa pasti ada jalan keluar dari semuanya ini. Dan Kau memberkati juga segala dana yang begitu besar sudah diluncurkan ya Tuhan, supaya menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap orang yang menikmatinya. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu. Berkatilah Tuhan mereka yang bekerja di rumah sakit, mulai para dokter ya Tuhan, para medis ya Tuhan, perawat, dan juga Tuhan mereka yang menangani langsung ya Tuhan.
kiranya Engkau menolong dan Engkau memberikan kekuatan, kelimpahan dan kesehatan. Berkati keluarga mereka Tuhan yang mereka tinggalkan. Berkati seluruh kehidupan mereka Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami kepadamu. Kebinekaan Indonesia ini juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tolak segala hal-hal yang Tuhan ingin menghancurkan kebinekaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kerinduan dan doa kami. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini, baik di rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka dengan usaha pekerjaan, kesehatan mereka Tuhan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi kami percaya mereka akan diberkati. Mereka akan diberkati dalam segala apa yang mereka butuhkan. Pasti ada jalan keluar pada saat mereka menghadapi persoalan-persoalan. Yang sakit kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur mereka sembuh. Yang lemah dikuatkan. Mereka Tuhan mendapatkan sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, selama kami mencari wajah Tuhan, selama kami mencari kekuatan Tuhan, maka kami akan mendapatkannya. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Baik ya Tuhan yang ada di Rejosari, yang ada di Selokaton ini, bahkan Tuhan saudara-saudara kami Bapa di luar pulau, bahkan yang ada di kampung daerah Kutabago, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan, berkati Tuhan mereka dengan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, inilah hidup kami. Hati kami terbuka bagi-Mu, tangan kami terangkat bagi-Mu. Marilah Tuhan turun tangan, menjamah setiap tangan yang ada, dan menaruhkan berkat-berkat yang luar biasa. Kiranya sinar kemuliaan Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Kau memberkati mereka dengan kasih karunia-Mu. Kau memberkati dengan kekuatan-Mu, Kau memberkati dengan kelimpahan-Mu. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah pulang segala berkat Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus-Nya yang memimpin saya dan saudara mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati kita.